السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali sama-sama hadir di dalam majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menambah iman kita dan juga menambah ilmu kita, dan semoga dengan bertambahnya iman dan ilmu Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita semua kebaikan-kebaikan yang lebih banyak sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan ia mengerti urusan-urusan agamanya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kajian kita pada subuh hari ini adalah penjelasan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada pembahasan tentang sabar. Seperti yang kita ketahui bahwa merupakan sunnatullah al-kauniyah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah dan pasti terjadi, bahwa manusia itu akan diuji dengan beraneka ragam ujian, dan di antara ujian tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kita semua akan diuji dengan rasa takut, dengan lapar, dengan kekurangan buah-buahan, dan juga dengan diwafatkannya orang-orang yang kita cintai. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus beliau menyampaikan balasan dan ganjaran yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar, terkhusus pada kesabarannya ketika ada di antara kerabatnya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum ada di antara orang yang memiliki kedudukan khusus pada dirinya, meskipun itu bukan kerabatnya, mungkin sahabatnya atau mungkin teman kerjanya yang memiliki kedudukan pada dirinya, lalu dia mampu bersabar atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat istimewa baginya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dari sahabat Abu Hurairah, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, berarti ini adalah hadis qudsi, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma li 'abdil mu'min indi jaza, tidaklah bagi hambaku yang beriman balasan dan ganjaran baginya idza qabattu safiyahu min ahli dunya, kalau aku wafatkan orang yang dicintainya dari penduduk dunia ini, thumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah dengan kesabarannya tersebut, illal jannah, kecuali surga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan safiyahu, ya, diwafatkannya orang yang ia cintai, dan ini merupakan salah satu kata kunci di dalam hadis, ya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan as-safi man yastafihi al-insanu wa yakhtaruhu. Ya, jadi as-safi yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah siapa saja yang dipilih oleh seseorang dan memiliki kedudukan yang sangat khusus pada dirinya, min waladin au akhin au amin au abin au ummin au sadiq, baik itu anaknya atau saudaranya atau pamannya atau ayahnya atau ibunya atau bahkan temannya, sahabatnya. Jadi tidak ada batasan bahwa hanya pada kerabat saja. Al-muhim anna ma yastafihi al-insan wa yakhtaruhu wa yara annahu dhu silatin minhu qawiyyah. Jadi yang menjadi substansi di sini adalah siapa saja yang dianggap oleh seseorang bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dirinya, maka masuk di dalam makna as-safi. Ya, baik itu memiliki hubungan yang sangat kuat karena kekerabatan atau karena faktor-faktor yang lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang memiliki kedudukan yang seperti itu, idza akhadhahu Allahu azza wa jalla thumma ihtasabahu al-insan falaysa lahu jazaa illa al-jannah. Ya, jadi ketika seseorang itu mampu bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya disebabkan diwafatkannya orang yang dia cintai tersebut, orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan dirinya tersebut, maka tidak ada ganjaran baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan bersabar. Ya, dan ini juga yang merupakan perkara yang tidak mudah bagi seseorang, ya, di mana urusan bersabar ini adalah perkara yang senantiasa harus kita latih pada diri kita, ya, karena inilah perkara yang tidak ada kata lulusnya, ya, sebagaimana juga hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan di dalam hati kita. Bersabar itu sumber utamanya ada di dalam hati kita, ya, sebagaimana juga mengharap, mencintai, ikhlas, niat, ya, itu semua berkaitan dengan amalan hati dan membutuhkan latihan yang kontinu dan terus menerus. Jadi ini adalah salah satu dalil dari sekian banyak dalil keutamaan bersabar. Dan bersabar adalah
amalan yang ganjarannya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasannya dalam bentuk angka. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menepati balasan dan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasannya, tanpa ada hitungannya. Inilah yang memotivasi kita ya, untuk berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai dengan kesabaran. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faidah yang lain selain daripada faidah yang menunjukkan keutamaan bersabar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wa fihi dalilun ala fadlillah subhanahu wa ta'ala wa karamih. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Jadi setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Allah mengabarkan kepada kita tentang balasan-balasan atas kebaikan yang kita lakukan, maka hal tersebut hendaknya semakin menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan semakin merasa betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita banyak memiliki kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, kita banyak memiliki kekurangan di dalam menghindari hal-hal yang Allah haramkan, tetapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan darinya. Jadi peluang untuk mendapatkan kebaikan bagi manusia itu tidak tertutup selama Allah Subhanahu wa taala belum mencabut nyawanya, sebelum nyawa seseorang itu sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu bagi siapapun untuk menjadi orang baik. Dan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan melalui amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Bahkan pada amalan-amalan yang kelihatannya sangat mudah, sangat ringan, tetapi di sana terdapat keutamaan yang sangat besar. Nah, di sini di dalam hadis yang tadi kita sebutkan lagi-lagi menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua. Fa innal mulka mulkuhu wal amru amruh. Karena satu hal yang kita ketahui bersama sebagai seorang muslim, bahwasanya yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, orang yang kita cintai, orang yang memiliki kedudukan yang kuat, hubungan yang kuat dengan kita, ya, itu semua adalah milik Allah. Ya, karenanya kalau ada musibah yang menimpa diri kita, kita kehilangan sesuatu, ya, kehilangan dari harta kita, kehilangan dari orang yang kita cintai dengan wafatnya, maka kita diperintahkan untuk istirja', untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita selalu ingat bahwa itu semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keadaan seperti itu, ya, di mana semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang sangat besar. Padahal wajar saja kalau kita berpikir dengan logika kita, dia pemiliknya, dia mau mengambilnya, maka itu sesuatu yang wajar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Ya. Dia yang sebagai pemilik, ketika dia ambil,
kita bersabar, kita yang dititipi itu bersabar, maka Allah memberikan ganjaran. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam muamalah kita dengan sesama manusia, ketika ada orang yang menitip sesuatu pada kita, kemudian titipan itu diambil, maka kita tidak ada sedikit pun hak untuk kemudian meminta sesuatu dari orang yang menitipkan kepada kita. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya, dengan kemahapemurahannya, Allah menitipkan kepada kita, lalu Allah mengambil apa yang dititipkan dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran dengan satu syarat, ya, bersabar, ya, ihtisab. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, menjadikan dua hal, sabar dan ihtisab. Jadi bersabar dalam arti menahan diri, tidak mengucapkan atau melakukan tindakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mendapatkan ganjaran dari kesabarannya tersebut, ya, memaksudkan ganjaran dari kesabaran yang dia upayakan. Itu yang disebut dengan ihtisab. Jadi mengharap ganjaran, dan itu salah satu pilar dalam kita beribadah, yaitu mengharap, ya, ada rasa takut, kemudian ada rasa berharap, kemudian ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rakaizul ibadah, ya, poros di dalam kita beribadah, dan itu diantara yang menjadi penyebab kita bisa istiqamah di dalam menjalankan suatu ibadah. Ketika suatu ibadah itu dibangun di atas 3 pijakan amalan hati tadi, ya, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an ada ancaman-ancaman, tetapi rasa takut itu tidak membuat kita berputus asa, karena di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang memberikan kepada kita harapan yang besar, dan juga ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan suatu keterpaksaan, tetapi kita melakukan amalan-amalan kebaikan, menjauhi keburukan, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beraneka ragam kenikmatan. Nah, ketika nilai-nilai tersebut dapat kita ekseskan di dalam hati kita, maka itu akan memberikan kepada kita kemudahan di dalam melakukan kebaikan, dan itu bisa kita praktekkan pada suatu amalan, ya, terutama ketika kita baru mencoba memulai suatu amalan, atau kita telah memulainya tapi belum bisa istiqomah dan konsisten di atasnya. Maka kita ingat 3 hal ini. Kita ingat ada ancaman, ada harapan, dan ada cinta yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita diperintahkan oleh kedua orang tua kita atau orang yang memiliki kedudukan, ya, pada diri kita, maka di antara yang menguatkan kita, ya, seperti orang yang bekerja, ya, bisa bertahan dari pagi pulang di sore hari. Kenapa? Karena ada yang diharapkan. Kemudian ada juga yang dia takuti, ya, dia harapkan akan mendapatkan ganjaran. Kalau dia tidak disiplin, dia juga takut akan mendapatkan potongan, dan juga, ya, mungkin dia akan mendapatkan bonus kalau dia kinerjanya bagus. Maka dia bersungguh-sungguh di dalam dia nikmati, ya, sesuatu yang mungkin pada asalnya berat, tapi dia bisa menikmatinya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa 3 hal ini tidak bisa dipisahkan, ya, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, man abidallaha bil khaufi wal raja'i wal mahabbah fahuwa mu'minun muwahhid. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi oleh rasa berharap, rasa cinta, dan rasa takut kepada Allah, maka dialah mukmin yang bertauhid. Kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa ketika kita bersabar, maka hendaknya kita mengharap kepada Allah dari kesabaran kita tersebut ganjaran, ya, dan itulah yang akan semakin melipat gandakan
nilai pahala yang kita dapatkan dari kesabaran itu. Kemudian yang juga faedah dari hadis ini, ya, al-isyaratu ila af'alillahi min qawlihi idza qabadtu safiyahu wa la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Ya. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika ada seseorang yang diwafatkan, meskipun kita telah berusaha semaksimal kemampuan kita, ya, pengobatan dan sebagainya, tapi ternyata pada akhirnya Allah mewafatkannya, maka harus kita ingat bahwa Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tetapi tidak hanya berhenti pada hal tersebut, ya, kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena tidak ada keburukan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi perbuatannya sebagai perbuatan Allah, maka tidak ada yang buruk. Nah, itulah sebabnya kita selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita mengenal ada takdir buruk. Nah, takdir buruk itu dari sisi manusia yang mengalami takdir tersebut, ya, mungkin itu sesuatu yang buruk, tetapi dari sisi itu adalah perbuatan Allah, maka itu tidak ada yang buruk. Kenapa? Karena setiap yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti selalu ada hikmah yang menyertainya, baik itu hikmah bagi orang yang terkena oleh musibah, atau juga hikmah bagi orang-orang yang mengetahui musibah tersebut, orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut. Makanya orang Arab mengatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaidu, ya, musibah yang menimpa suatu kaum itu bisa jadi bermanfaat bagi kaum yang lain, ya, jadi ada hikmahnya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan hal tersebut, ya, beliau mengatakan li'anna al-insana idza kana fi ni'matin da'iman qad yansa syukran al-mun'im. Ya, salah satu kelemahan yang kerap kali ada pada diri sebagian manusia, bahwasanya manusia ketika dia berada dalam satu kondisi, ya, dalam satu warna kehidupan, yaitu hanya kenikmatan-kenikmatan saja, maka terkadang kenikmatan itu melalaikannya, terkadang kenikmatan itu melupakan dirinya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang kita merasakan, ya, kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu kadang tidak terlalu dianggap sebagai kenikmatan yang berharga, kecuali ketika Allah menguji kita dengan penyakit, atau ketika kita melihat ada orang yang sakit, baru kemudian muncul di dalam diri kita betapa berharganya nikmat ini, ya, karena sesuatu yang setiap hari kita rasakan, ya, kita bisa menghirup udara dengan baik, ya, kita bisa bergerak, ya, kita bisa makan, ya, itu sesuatu yang kadang kita anggap biasa-biasa saja. Padahal kalau kita lihat orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, misalnya, ya, waliyadzubillahi min dzalik, ya, ada orang yang sakit, sekedar untuk mengangkat tangannya agar bisa memasukkan makanan ke mulutnya tidak bisa, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang terkena dengan penyakit yang seperti itu dan penyakit lainnya. Tapi poin yang perlu kita ketahui bahwa betapa berharganya sekedar kita bisa mengangkat tangan kita, mengambil makanan untuk kita masukkan, itu kelihatan sesuatu yang sepele, mudah. Tapi bagi orang yang sedang sakit itu bukan perkara yang mudah. Memegang sendok saja kadang terjatuh. Ya, ini adalah kenikmatan yang kadang kita baru ingat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian. Nah, itulah
di antara hikmah terbesar daripada ujian. Qad yansa syukral mun'im. Kadang kita lupa untuk bersyukur kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafitu ila Allah. Kadang seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, dia ingat kepada orang-orang yang menjadi penyebab dia mendapatkan nikmat. Dia ingat kepada atasannya, dia ingat kepada yang memberikan kepada dia gaji. Padahal itu semua hanya sebatas sebab saja. Yang memberikan kepada dia rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita ingat sebabnya, kita lupa kepada yang memberikannya. Orang berobat, ya, kadang ingatnya dokternya yang dia ingat, bahwa dia sembuh dengan sebab berobat kepada dokter. Dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk memulihkan ingatan manusia agar kembali ingat kepada yang memberikan kenikmatan itu dengan diberikan musibah. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba bid-dharra'i tadhakkara wa raja'a ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa yakunu fi dzalika faidatan 'azimatan lah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah kepadanya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah faedah yang sangat besar baginya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan kepada manusia al-'adzabil adna, ya, siksaan hukuman yang lebih ringan sebelum hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih ringan maksudnya yang di dunia, sebelum hukuman yang berat di akhirat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bisa melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada umat-umat terdahulu. Itu diberi peringatan secara bertahap. Ya, bagaimana Fir'aun, ya, sebelum pada akhirnya ditenggelamkan, itu didahului dengan beraneka ragam musibah-musibah dengan harapan semoga dia kembali, semoga dia mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika seseorang telah diberikan teguran demi teguran dalam bentuk musibah, lalu dia tidak terpengaruh dengan teguran itu, maka pada saat itulah kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya istidraj. Akhirnya diulur, semakin dibuka untuknya kenikmatan-kenikmatan sehingga semakin sempurna di dalam keburukan dan dicabut nyawanya oleh Allah secara tiba-tiba. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesabaran, karena sekali lagi inilah yang termasuk perkara yang sangat berat bagi kita manusia. Tapi dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipadukan dengan ikhtiar dan usaha, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapapun sesuai dengan nilai usaha yang dia tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.